Salam, selamat malam semuanya. Saya atas nama Ardi Oktavina Raja, mahasiswa Penjas Kesrek Universitas Nusa Cendana, semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas-tugas perkembangan dalam kehidupan remaja. Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa atau fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Menurut Kenopka dalam Pikunas 1976, Katzmat dan Rival 1996, masa remaja ditandai dengan yang pertama yaitu berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen. Yang kedua, minat seksualitas, dan yang ketiga adalah kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika dan isu-isu moral menurut Salman dan Pikunas. Yang ketiga, kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika dan isu-isu moral. Erikson berpendapat bahwa remaja merupakan masa berkembangnya identiti. Nah, identiti merupakan focal point dari pengalaman remaja karena semua krisis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Dalam pandangan Erikson, pengalaman hidup remaja berada dalam keadaan moratorium, yaitu suatu periode saat remaja diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk masa depan dan mampu menjawab pertanyaan siapa saya. Dalam hal ini, dia mengingat bahwa kegagalan remaja untuk mengisi atau menuntaskan tugas ini akan berdampak tidak baik bagi perkembangannya. Yang berikut menurut Anita E. Walford, tuliskan identitas sebagai suatu pengorganisasian dorongan-dorongan atau drivers, kemampuan-kemampuan, abilitas, keyakinan-keyakinan, dan pengalaman individu. Dan dalam hal ini, pengorganisasian ini melibatkan kemampuan untuk melibatkan pilihan dan mengambil keputusan, terutama yang menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan falsafah kehidupan. Kegagalan mengintegrasikan semua aspek ini atau kesulitan untuk melakukan pilihan, anak remaja akan mengalami keracuan atau kekacauan dalam pilihannya. Mulai dari Erikson, banyak para ahli psikologi memandang bahwa identity formation atau pembentukan identitas atau jati diri merupakan tugas perkembangan utama bagi remaja. Jika remaja gagal atau tidak mendapat kepuasan dalam menjawab pertanyaan siapa saya dan mengapa saya, maka mereka akan mengalami peperangan dalam dirinya. Jika secara terus-menerus remaja aktif menanyakan tentang kebingungannya mengenai ideologi dan pekerjaan atau ketidakkejelasan tentang peranan dirinya dalam kelompok sebaya atau orang dewasa, maka dia memerlukan moratorium tahun-tahun tambahan untuk menemukan solusi yang dapat diterima sebelum mereka mencapai gaya hidup seperti orang dewasa. Di sini, Pikunas juga mengemukakan pendapat William Kay, yaitu bahwa tugas perkembangan utama remaja adalah memperoleh kematangan sistem moral untuk membimbing perilakunya. Kematangan remaja belumlah sempurna jika tidak memiliki kode moral yang dapat diterima secara universal. Selanjutnya, William Kay mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja itu sebagai berikut. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, interpersonal, dan belajar bersama dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara mandiri maupun kelompok. Selanjutnya, dalam membahas tujuan tugas perkembangan remaja, Pikunas 1976 mengemukakan pendapat Luella-Cole yang mengklasifikasikannya ke dalam 9 kategori. Yang pertama, kematangan emosional. Yang kedua,
pemantapan minat-minat heteroseksual. Yang ketiga, kematangan sosial. Yang keempat, emansipasi dari kontrol keluarga. Yang kelima, kematangan intelektual. Yang keenam, memilih pekerjaan. Yang ketujuh, menggunakan waktu senggang secara tepat. Yang delapan, memiliki filsafat hidup. 5. Identifikasi diri mengenai tujuan perkembangan remaja ini. Perkembangan masa remaja dari arah ke arah kematangan emosional dan sosial. Di sini yang pertama, dari arah tidak toleran dan bersikap superior akan menuju ke arah bersikap toleran dan merasa nyaman. Yang kedua, kaku dalam bergaul akan menuju ke arah luwes dalam bergaul. Yang ketiga, peniruan buta terhadap teman sebaya. Dari arah peniruan buta terhadap teman sebaya menuju ke arah interdependensi dan mempunyai self-esteem. Yang keempat, dari arah kontrol orang tua menuju ke arah kontrol diri sendiri. Yang kelima, perasaan yang tidak jelas tentang dirinya terhadap orang lain, menuju ke arah perasaan mau menerima dirinya dan orang lain. Yang berikut, poin yang keenam, dari arah kurang dapat mengendalikan diri dan rasa marah dan sikap buruknya, menuju ke arah mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif. Poin yang berikut yaitu pemantapan heteroseksualitas. Poin yang pertama, belum memiliki kesadaran tentang perubahan seksualnya. Yang kedua, mengidentifikasi orang lain yang sama jenis kelaminnya. Yang ketiga, bergaul dengan banyak teman. Pada pembagian tabel ini, yang pertama yaitu menerima identitas seksualnya sebagai pria atau wanita. Yang kedua, mempunyai perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Yang ketiga, memilih teman-teman tertentu. Dalam hal ini ada pembagiannya. Yang pertama itu belum memiliki kesadaran tentang perubahan seksualnya. Dia ada timbal balik dengan dia bisa menerima identitas seksualnya sebagai pria atau wanita. Nah, yang kedua, mengidentifikasi orang lain yang sama jenis kelaminnya. Ada timbal baliknya, yaitu yang kedua, mempunyai perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dengan bergaul dengannya. Yang ketiga, bergaul dengan banyak teman. Timbal baliknya, dia bisa memilih teman-teman tertentu. Yang berikut, kematangan kognitif. Ada timbal baliknya juga, atau kebalikannya. Yang pertama itu, menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final. Yang kedua, menerima kebenaran dari sumber otoritas. Yang ketiga, memiliki banyak minat atau perhatian. Yang keempat, bersikap subjektif dalam menafsirkan sesuatu. Dalam tabel yang bersebelahan, yang pertama, seorang remaja juga membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Yang kedua, memerlukan bukti sebelum menerima. Yang ketiga, memiliki sedikit minat atau perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Yang keempat, bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. Untuk tugas perkembangan remaja juga terdapat filsafat hidup. Yang pertama itu, tingkah laku denotivasi oleh kesenangan belaka. Yang kedua, acuh tak acuh terhadap prinsip-prinsip ideologi dan etika. Yang ketiga, tingkah lakunya tergantung pada reinforcement atau dorongan dari luar. Namun dalam hal ini juga ada hal yang baik. Yang pertama, tingkah laku demotivasi oleh aspirasi. Yang kedua, seorang remaja melibatkan diri atau mempunyai perhatian terhadap ideologi dan etika. Yang ketiga, tingkah lakunya dibimbing oleh tanggung jawab moral secara rinci. Yang ketiga, tingkah lakunya dibimbing oleh tanggung jawab moral. Dalam hal ini, secara rinci, Havikhurst 1961 menjelaskan tugas-tugas perkembangan itu sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya.
Ada poinnya. Poin yang pertama yaitu hakikat tugas. Tujuan tugas ini yang pertama belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Yang kedua, poin kedua, berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Poin yang kedua atau bagian B, dasar biologis. Yang pertama, manusia terbagi ke dalam dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Yang kedua, kematangan seksual dicapai pada masa remaja sehingga daya tarik seksual menjadi kekuatan yang dominan dalam kehidupannya. Yang ketiga, hubungan sosial antara remaja dipengaruhi oleh kematangan fisik yang dicapainya. Remaja atau pria atau wanita yang lambat dalam perkembangannya mungkin akan tersingkir dari kelompok sosialnya, yaitu pertumbuhan fisiknya lebih cepat. Yang ketiga atau poin yang bagian C, dasar psikologis. Pada masa ini, fisik anak lebih cepat berkembangnya dan menaruh perhatian untuk bergaul dengan orang lain atau kelompok sebaya. Pertama, contohnya, dia bergaul dengan kelompok yang terbatas bersama teman-teman yang sama jenis kelaminnya. Masa ini sering disebut gang A bagi pria, meskipun pada anak wanita pun gejala ini sudah ada, namun tidak sekuat pada pria. Dalam hal ini juga, mereka belajar berperilaku sebagaimana orang dewasa berperilaku dengan sesamanya, seperti yang pertama, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan olahraga dan sosial. Yang kedua, memilih pemimpin. Dan yang ketiga yaitu menciptakan peraturan dalam kelompok. Dengan jenis kelamin yang berbeda, mereka belajar keterampilan sosial orang dewasa seperti berkomunikasi yang baik dan memimpin kelompok. Pada rentan usia 14-16 tahun, mereka sudah cukup memiliki keterampilan dan mulai meninggalkan kelompok besar serta membentuk kelompok-kelompok kecil 3, 2, atau 1 orang, sehingga pergaulan mereka menjadi lebih intim atau akrab. Satu hal yang sangat mempengaruhi remaja adalah dorongan untuk mendapatkan persetujuan kelompok atau konformitas. Remaja seolah-olah menjadi budak dari peraturan kelompok sebayanya atau teman sebayanya, seperti berpakaian mencontoh teman-temannya, mengikuti model-model rambut yang sama, dan menggunakan slang atau bahasa keras remaja. Bukan tentang keburukannya saja, ada keberhasilan remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangan ini mengantarkannya ke dalam suatu kondisi penyesuaian sosial yang baik dalam keseluruhan hidupnya. Namun apabila gagal, maka dia akan mengalami ketidakbahagiaan atau kesulitan dalam kehidupannya di masa dewasa, seperti ketidakbahagiaan dalam pernikahan, kurang mampu bergaul dengan orang lain, bersifat kekanak-kanakan, dan melakukan dominasi secara sewenang-wenang. Yang berikut poin D, dasar kebudayaan. Kebudayaan dapat menentukan pola-pola hubungan sosial remaja. Pola-pola ini sangat beragam masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Pola interaksi pergaulan remaja di negara maju relatif berbeda dengan remaja di negara berkembang. Begitupun dengan pola pergaulan remaja yang bermukim di perkotaan dengan yang di pedesaan. Pergaulan itu baik yang menyangkut persahabatan maupun percintaan. Bagian E yaitu tingkat penyampaian atau pencapaian tugas perkembangan. Yang pertama, tinggi atau indikatornya. Poin A, memiliki sahabat dekat 2 orang atau lebih. Poin B, sebagai anggota dari jenis kelamin yang sama secara mantap. Atau harus memilih anggota dari jenis kelamin yang sama secara dalam memilih. Yang ketiga, remaja ini juga harus dipercaya oleh teman sekelompok dalam posisi tanggung jawab tertentu atau posisi tanggung jawab yang telah diberikan atau telah dipilih teman kelompoknya untuk dirinya. Bagian D, memiliki penyelesaian sosial yang baik. Bagian E, banyak meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Mau bekerja sama dengan orang lain yang mungkin tidak disenangi
untuk mencapai tujuan kelompok, memahami pandangan orang lain dalam diskusi kelompok, kadang-kadang memberikan tepuk tangan kepada lawan dan suatu permainan. Poin yang kedua yaitu sedang. Ya, indikatornya yang pertama, memiliki seorang teman dekat. Kedua, menjadi anggota atau gang, namun kurang mendapat perhatian atau tidak dipilih oleh teman untuk menduduki suatu posisi. Yang berikut memiliki kemampuan sosial yang sedang. Kadang-kadang mau menghadiri acara dengan teman lawan jenis. Merasa tidak percaya diri apabila berada dalam kelompok yang beragam atau berbeda jenis kelamin. Mempunyai peran yang netral dalam kegiatan kelompok dan hanya menjadi pengikut atau followers atau pendukung, supporter, tanpa masuk dalam bagian kegiatan. Poin yang ketiga yaitu rendah. Indikatornya yang pertama, tidak memiliki teman akrab, hidupnya menjadi seorang yang lone wolf atau serigala yang menyendiri. Yang berikut, tidak pernah diundang oleh teman untuk menghadiri acara kelompok. Sering dikambing hitamkan oleh kelompok sebaya, sering balas dendam dengan sikap bermusuhan, berperilaku sosial, penyimpangan penyesuaian sosial, dan sangat malu bergaul dengan lawan jenis. Yang berikut, poin yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Dalam hal ini ada pembagian juga. Yang pertama, hakikat tugas. Remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang kedua, dasar biologis, siklus perkembangan sangat berbeda antara pria dan wanita. Wanita lebih lamban daripada pria, namun fisiknya menjadi daya tarik pria. Yang ketiga, dasar psikologis. Karena peranan pria dan wanita relatif berbeda dalam masyarakat, maka remaja pria harus menerima gagasan atau ide seorang pria dewasa dan remaja wanita menerima ide sebagai wanita dewasa. Bagian D, dasar budaya. Peran wanita terus berubah, terutama dalam masyarakat perkotaan. Peran wanita sekarang lebih diberikan kebebasan daripada para generasi wanita. Sebelumnya, sebagian di antara mereka dapat memilih secara mandiri untuk bekerja dalam bidang bisnis atau suatu profesi tertentu yang sebelumnya mustahil dapat dilakukan. Bagian E, tingkat pencapaian tugas perkembangan. Yang pertama, tinggi indikatornya remaja pria matang seksualnya dan melalui siklus perkembangan pubertas, menyenangi acara-acara yang diadakan kelompok yang beragam jenis kelamin, menyenangi lawan jenis, memelihara diri secara baik, aktif dalam berolahraga, mempunyai minat untuk mempersiapkan diri dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelaminnya, mencari pengalaman kerja, dan menampilkan diri secara muskulin. Poin yang berikut, bagian B, remaja wanita memiliki fisik yang matang dan bersifat feminim dalam penampilan dan berpakaian, menunjukkan sikap mau menerima pernikahan dan peran sebagai istri atau ibu, dan menunjukkan minat sikap senangnya untuk memelihara bayi. Poin yang kedua, sedang. Indikatornya yang pertama, remaja pria matang seksualnya namun kurang mempunyai perhatian terhadap remaja wanita. Yang bagian B, mempunyai perhatian untuk menghadiri acara dalam kelompok yang beragam jenis kelamin. Bagian C, menampilkan ciri-ciri maskulinitas namun masih ragu, takut akan menolak peran heteroseksualnya. Bagian D, hanya menyenangi olahraga yang ringan dan kurang memperhatikan atau kurang perhatiannya untuk memelihara diri. Poin yang ketiga, rendah. Indikatornya bagian A, remaja pria fisiknya tidak mempunyai interest terhadap remaja wanita. Kelompok yang ada dan menjauhi kelompok yang ada wanita. Tak menyenangi olahraga, berperilaku seorang sisi seperti perempuan, tubuh atau penampilannya kurang muskulin, dan perhatian untuk memelihara dirinya sepertiga atau 4 tahun di bawah dirinya. Bagian B, remaja fantahemat. Gennya terlambat, mungkin tidak menstruasi, penampilannya seperti anak kecil. Bentuk tubuhnya atau cara berpakaiannya, penampilan tomboy, senang bergaul dengan pria, atau karena merasa dirinya sebagai seorang pria di antara mereka. Masuk poin yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang pertama,
Poin yang pertama, hakikat tugas perkembangan. Tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. Bagian B, dasar biologis. Siklus pertumbuhan remaja melibatkan serangkaian perubahan education dengan perkembangannya, ciri-ciri seksual dan fisik orang dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang harus belajar memahami fisiknya, tinggi pendeknya, gemuk kurusnya, dan kuat lemahnya. Remaja wanita lebih cepat pertumbuhan fisiknya daripada remaja pria. Bagian C, dasar psikologis. Perubahan internal fisik remaja tidak hanya paralel dengan perubahan internal bentuk dan ukuran fisik, namun juga dengan perubahan sikap dan interest, minat atau perhatiannya. Pertumbuhan fisik atau postur tubuh menjadi perhatian setiap remaja, baik pria maupun wanita. Remaja suka membanding-bandingkan dirinya dengan teman sejawatnya. Mereka merasa takut akan bentuk gigi yang tidak bagus, tubuh yang gemuk, dan ciri-ciri fisik lainnya yang dapat menyebabkan perasaan atau rendah diri, inferior. Poin D, dasar budaya. Masyarakat sangat memperhatikan penampilan fisik dan pemeliharaannya. Remaja pria dan wanita diajarkan untuk menampilkan setiap kebudayaannya, berkembang atau perkembangan melebihi teman sebayanya. Bagian E, tingkat pencapaian. Yang pertama, tinggi. Indikatornya mampu mengerahkan diri atau self-directed dalam memelihara keselamatan secara rutin. Keterampilan dalam berolahraga, mempersepsi tubuh dan jenis kelaminnya secara tepat, merasa senang untuk menerima dan memanfaatkan fisiknya, memiliki pengetahuan tentang reproduksi, menerima penampilan dirinya secara feminim bagi wanita dan maskulin bagi pria, dan memelihara dirinya secara hati-hati. Poin yang kedua, sedang indikatornya mampu mengarahkan diri dalam memelihara kesehatan, namun tidak mampu memelihara program kesehatan dalam jangka waktu lama, kecuali apabila diawasi oleh orang dewasa, memiliki persepsi yang sedang terhadap tubuh manusia dan keragaman seksual. Kadang-kadang bersikap menolak terhadap tubuhnya atau jenis kelaminnya. Memiliki pengetahuan tentang reproduksi, namun memiliki rasa takut yang tidak rasional tentang hal itu bagi wanita, dan memiliki sedikit keterampilan untuk memelihara rumah. Bagian ketiga, rendah indikatornya. Kurang memiliki kebiasaan untuk memelihara kesehatan diri dan cenderung menolak apabila dinasihati oleh orang tua. Tidak dapat mengendalikan diri dalam meminum minuman keras, merokok, makan, minum, dan atau tidur. Cenderung fisiknya kurang matang, memiliki distorsi persepsi tentang tubuhnya dan keragaman seks. Penampakan ketidaksenangan terhadap tubuhnya, merasa cemas tentang kematangannya yang lambat atau penampilan fisiknya yang menyimpang atau tidak sesuai dengan keinginannya, tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang reproduksi, dan bahkan memiliki rasa takut yang patologis terhadap reproduksi tersebut dan menyatakan kesenangannya untuk menjadi lawan jenis kelaminnya. Bagian poin yang keempat, mencapai kemandirian orang tua dan orang dewasa lainnya. Hakikat tugas. Tujuan dari tugas perkembangan ini yaitu, yang pertama, membebaskan diri dari sikap dan perilaku kekanak-kanakan atau bergantung pada orang tua. Yang kedua, mengembangkan afeksi atau cinta kasih kepada orang tua tanpa bergantung atau terikat kepadanya. Yang ketiga, mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. Poin yang kedua, bagian B, dasar biologis. Secara biologis, remaja sudah dapat mencapai tugas perkembangan ini karena mereka telah memperoleh kematangan seksualnya. Poin C, dasar psikologis. Dalam masyarakat, baik remaja maupun orang tua merasa takut, cemas, dan bingung untuk mengatasi tugas ini. Secara psikologis, mereka mengalami ambivalensi atau sikap mendua. Di satu sisi, remaja ingin berkembang secara independen atau mandiri, namun di sisi lain, dengan melihat dunia dewasa yang asing dan rumit,
Mereka masih ingin mendapatkan kenyamanan hidupnya di bawah perlindungan atau kasih sayang orang tua, sama halnya dengan orang tua. Di satu pihak, mereka menginginkan anaknya berkembang mandiri, namun di pihak lain, mereka merasa khawatir untuk melepaskannya karena melihat anaknya belum tahu apa-apa dan kurang berpengalaman. Bagian D, dasar kebudayaan. Studi tentang kebudayaan menunjukkan bahwa konflik antar generasi atau tidak secara universal berkaitan erat dengan tugas perkembangan ini. Kondisi ini dibuktikan oleh Margaret Mead dalam studinya terhadap remaja di Samoa. Sebenarnya ada dua penyebab konflik intergenerasi ini dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan sosial yang sangat cepat, dan yang kedua, ikatan pernikahan yang cenderung tertutup dan tidak terikat lagi kepada orang tua. Poin E, tingkat pencapaian tugas perkembangan. Yang pertama, tinggi indikatornya. Bagian A, memiliki tujuan hidup yang realistik. Bagian B, mampu mengembangkan persepsi yang positif terhadap orang lain dan mencoba berintegrasi dengan keluarga sendiri secara mandiri. Berikut, mengembangkan kemampuan untuk mengemukakan dan mempertahankan pendapat sendiri, mampu membangun hubungan dengan beberapa orang dewasa muda dalam masyarakat, ikut berpartisipasi dengan orang dewasa dalam kegiatan kemasyarakatan, atau menerima konsekuensi akibat dari kesalahan tanpa mengeluh lagi, berani berpergian sendiri, dapat memilih dan membeli pakaian sendiri, melakukan sejumlah kegiatan terbaik yang disenanginya tanpa meminta persetujuan dari orang tua, meminta nasihat orang tua atau orang dewasa pada saat mengalami kesulitan dalam rumah, dan mampu menghadapi kegagalan dengan sikap rasional, dengan berupaya mengatasinya dengan baik atau dengan lebih baik tanpa menyebabkan depresi atau regresi. Yang kedua, sedang. Indikatornya, ego idealnya dipengaruhi oleh dewasa muda atau figur yang tidak nyata atau glamor. Sikapnya belum masuk antara desakan untuk menjadi dewasa dengan sikap kekanak-kanakan, memerlukan dorongan emosional orang dewasa pada saat mengerjakan tugas-tugas baru, tugas-tugas yang sulit, atau pada saat menghadapi kegagalan, menolak secara keras terhadap perintah atau keinginan orang tua dalam berpakaian, menggunakan waktu senggang, memilih teman, dan menggunakan uang, mengalami homesickness atau merasa rindu ke rumah pada saat jauh dari keluarga, merencanakan waktunya untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya, namun cenderung merenungkan rencana tersebut apabila dia tidak menyenanginya, atau seperti membuat tugas-tugas sekolah. Poin yang ketiga, rendah. Indikatornya, ego idealnya sangat ditentukan oleh orang tua atau orang yang glamor, namun hanya hayalan. Menghabiskan banyak waktu senggangnya dengan orang tua, menerima otoritas orang tua atau orang dewasa lainnya dalam menyusun kegiatannya, dan mengarahkan minatnya tanpa protes, dan bahkan selalu meminta pengarahan, ingin ditemani keluarga apabila pergi keluar jauh dari rumah, bersifat pemalu, selalu mencari dukungan dari orang tua atau orang dewasa lainnya dalam menghadapi masalah, tidak mampu menggunakan pikirannya untuk hal-hal yang penting baginya, tidak mampu menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berikut poin yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Terdapat hakikat tugas. Tujuan tugas perkembangan ini adalah remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan pencaharian. Tugas ini sangat penting atau mendasar, namun tidak begitu penting bagi remaja wanita. Kedua, dasar biologis. Bagi tugas perkembangan ini, kekuatan atau keterampilan fisik yang matang sangat berguna. Yang ketiga, dasar psikologis. Berkembang menjadi dewasa merupakan keinginan para remaja. Ciri atau simbol perkembangan yang dewasa yang memiliki pekerjaan yang layak. Remaja pada masa depresi atau ekonomi pada tahun 1930-an menunjukkan bahwa pengangguran dan memperoleh kemapanan ekonomi merupakan hal yang sangat dicemaskan atau ditakuti oleh para remaja. Poin D, dasar kebudayaan. Dalam struktur masyarakat yang masih sederhana, kemandirian ekonomi ini bukan merupakan tugas perkembangan yang serius sebelum anak pria mencapai usia 10 dan wanita 6 atau 7 tahun. Dan yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan.
Bagian A, hakikat tugas perkembangan. Tujuan tugas ini adalah yang pertama, memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mempersiapkan diri memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Bagian B, dasar biologis. Pada usia 18 tahun, remaja sudah memiliki ukuran dan kekuatan fisik yang matang, sehingga memudahkannya untuk mempelajari keterampilan atau keahlian yang dituntut oleh suatu pekerjaan tertentu atau tugas. Poin C, dasar psikologis. Studi tentang minat remaja menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan pekerjaan merupakan minat atau interestnya yang pokok, baik remaja pria maupun wanita yang berusia 15-20 tahun. Elizabeth B. Hurlock 1981 mengemukakan bahwa anak sekolah menengah atas mulai memikirkan masa depan mereka secara sungguh-sungguh. Anak laki-laki biasanya lebih bersungguh-sungguh dalam hal pekerjaan dibandingkan dengan anak perempuan yang memandang pekerjaan sebagai pengisi waktu sebelum menikah. Sementara itu, John Janeway Conger 1977 mengemukakan bahwa suatu pekerjaan bagi remaja merupakan sesuatu yang secara sosial diakui sebagai cara atau langsung tidak langsung untuk memenuhi kepuasan berbagai kebutuhan atau motif yang tidak terpuaskan secara penuh pada masa sebelumnya. Selanjutnya, Jordan atau Charles C. Harley 1982 mengemukakan tentang tugas-tugas perkembangan karir remaja sebagai berikut. Agar lebih jelas, dengarkan tabel berikut, yaitu tugas-tugas perkembangan karir remaja. Yang pertama, aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan ini ada profil perilaku. Yang pertama, seseorang mengetahui program atau tujuan sekolah. Yang kedua, mengetahui persyaratan atau tuntutan pekerjaan yang diminati. Yang ketiga, mengetahui gaji dan pekerjaan yang diminati, mengetahui tingkat kepuasan para pekerjaan dalam bidang pekerjaan yang diminati, mengetahui proses kenaikan pangkat dalam pekerjaan yang diminati, mengetahui tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan, selalu mengetahui yang diperlukan keterampilan keahlian yang dituntut, mengetahui mata pelajaran pokok dalam program studinya, mengetahui karakteristik pribadinya secara akurat, mengetahui tentang cara-cara memperoleh pekerjaan yang diminati. Kedua, mencari informasi. Dalam hal ini, yang pertama, mencari informasi yang berkaitan dengan informasi pekerjaan, mendiskusikan pilihan-pilihan karir baik dengan orang tua, guru maupun guru pembimbing, mendiskusikan dengan orang-orang yang berperan dalam. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman dalam pekerjaan. Keempat, mengikuti kursus yang mendukung pekerjaan yang diminatinya. Yang berikut masuk dalam poin C, yaitu sikap. Yang pertama, meyakini bahwa dia harus mengambil keputusan sendiri meskipun masih memerlukan nasihat orang lain. Yang kedua, mempercayai akan pentingnya pendekatan yang sistematis dalam merencanakan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi. Yang keempat, meyakini bahwa memecahkan masalah sekolah dan pekerjaan merupakan tanggung jawab sendiri. Berikut tabel bagian D, perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan diri sebagai pekerjaan yang beragam. Yang kedua, mampu mempertimbangkan beberapa lama menyelesaikan sekolah. Berikut, dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat sekolah, dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat kemampuannya, dapat mengambil keputusan di tempat mana akan bekerja tanpa ragu-ragu. Tabel bagian E, keterampilan karir. Yang pertama, dapat menggunakan sumber-sumber informasi tentang karir. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat meningkatkan perolehan keterampilan dalam akademik atau non-akademik. Menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan keterampilan, dapat mengelola waktu secara elit, dapat mengomentari kesalahan data tentang dirinya sendiri,
dapat mengomentari kesalahan data tentang dirinya, dapat melakukan kebiasaan atau seperti bekerja sama. Poin yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dalam hidup berkeluarga. Hakikat tugas, tujuan tugas ini adalah yang pertama mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup berkeluarga dan tentang pengelolaan keluarga dan pemeliharaan anak. Poin B, dasar biologis, kematangan seksual yang normal menghasilkan daya tarik yang kuat di antara dua jenis kelamin yang berbeda. Bagian C, dasar psikologis. Sikap remaja terhadap pernikahan ternyata beragam. Sebagian remaja bersifat antagonistik atau menentang dan merasa takut, dan sebagian lainnya mayoritas menerimanya dengan sikap positif. Dalam hal ini, sikap remaja terhadap pernikahan ini dipengaruhi oleh pengalaman di lingkungan sosialnya, terutama lingkungan keluarga. Yang berikut, dasar kebudayaan. Pernikahan merupakan lembaga kehidupan sosial yang penting karena melalui pernikahan umat manusia dapat terpelihara harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Pernikahan merupakan lembaga yang sakral dan yang mengesahkan jalinan atau hubungan cinta kasih dua insan yang berbeda jenis kelaminnya. Masuk ke poin 8, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Di sini bagian A, hakikat tugas. Tugas perkembangan ini bertujuan yang pertama mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintahan ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia, dan lembaga-lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan nalar atau berpikir yang penting bagi upaya memecahkan masalah-masalah secara efektif. Bagian B, dasar biologis. Di sini sistem otak dan saraf telah mencapai ukuran orang dewasa sekitar usia 14 tahun. Pertumbuhan otak itu akan lebih matang setelah usia tersebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dasar biologis bagi kematangan mental disajikan atau disiapkan oleh usia 14 tahun. Bagian C, dasar psikologis sebagai hasil dari perpaduan unsur-unsur pertumbuhan biologis dan keragaman pengalaman dengan mentalnya. Keragaman individual dalam perkembangan mentalnya menyebabkan keragaman dalam keterampilan dana dan minat dan motivasi. Poin yang berikut, dasar kebudayaan. Kehidupan modern telah menyebabkan berbagai masalah bagi individu. Kondisi ini mempersyaratkan atau menuntut individu agar memiliki kemampuan nalar atau berpikir yang tinggi agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Poin yang 9, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Bagian A, hakikat tugas perkembangan. Tujuan tugas ini adalah yang pertama, berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai masyarakat. Yang kedua, memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku dirinya. Yang berikut, dasar biologis. Tugas perkembangan ini tampaknya secara keseluruhan merupakan pengecahan masyarakat terhadap individu. Meskipun begitu, tidak memungkinkan bahwa manusia memiliki dorongan sosial atau sosial astik. Pendapat ini mengemukakan bahwa sikap altruis remaja merupakan sublimasi dari dorongan seksnya. Selanjutnya, poin yang ke-10, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Bagian A, hakikat tugas perkembangan. Tujuan tugas ini adalah membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan. Yang kedua, mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai. Ketiga, mengembangkan kesadaran akan hubungannya dengan sesama manusia dan juga alam sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, memahami gambaran hidup dan nilai yang dimilikinya sehingga dapat hidup selaras atau harmonis dengan orang lain. Bagian B, dasar biologis tidak ada. Yang bagian C, dasar psikologis. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja mempunyai interest atau minat atau perhatian terhadap masalah filosofi dan keagamaan. Nilai-nilai dasar terbentuk melalui pengalaman remaja di lingkungan keluarga dan kebudayaan.
Dalam membahas penanaman nilai, Lustin Pikunas 1976 mengemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Rode dan Smith mengemukakan bahwa orang tua mempunyai peranan yang penting bagi pembentukan nilai pada usia remaja. Konopka memformulasikan suatu teori perkembangan nilai yang memandang masa remaja sebagai fase yang sangat penting bagi pembentukan nilai. Pembentukan nilai ini merupakan suatu proses emosional dan intelektual tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh interaksi manusia. Dia menerima dua nilai yang absolut, yaitu pentingnya martabat setiap orang, tanggung jawab manusia atau individu terhadap satu sama lainnya. Konopka merasakan bahwa remaja di Amerika memberikan penilaian yang tinggi terhadap yang pertama partisipasi dalam mengambil keputusan, yang kedua kejujuran, ketiga menerima terhadap nilai-nilai yang beragam, dan nilai-nilai spiritual. Berikut nilai-nilai pada diri individu berkembang melalui yang pertama kepuasan dalam memenuhi dorongan fisiologis. Yang kedua kepuasan pengalaman emosional. Yang ketiga, pengalaman yang konkret dalam memperoleh penghargaan dan hukuman. Yang keempat, pemberian cinta kasih atau persetujuan terhadap perbuatan yang diharapkan. Cara ini berbeda dengan cara di atas, yaitu cara ini memberikan reward yang bersifat intangible, imaterial, yang berupa ungkapan cinta kasih dan persetujuan. Contohnya, anak yang mendapat persetujuan atau pujian dari si B, dia memelihara kebersihan, maka dia tentang pentingnya perbuatan. Poin yang kelima, otoritas seseorang. Yang keenam, berpikir reflektif. Sebagian orang belajar untuk memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai. Mereka menganalisis tingkah laku, kemudian merefleksikan sebab akibat yang mungkin terjadi, dan akhirnya mengambil keputusan untuk bertindak secara cepat atau tepat. Poin D, dasar kebudayaan. Setiap masyarakat mengembangkan suatu pandangan tentang hakikat dunia fisik dan manusia yang konsisten dengan nilai-nilai yang dominan. Di sini ada hubungan yang konstan antara nilai-nilai dengan pandangan tentang dunia tersebut. Manusia modern dan pendidik modern diharapkan kepada tugas untuk mengembangkan atau menemukan seperangkat nilai yang selaras dengan pengetahuan modern tentang hakikat dunia dan manusia. Poin E, tingkat pencapaian tugas perkembangan. Yang pertama, tinggi. Indikatornya memiliki reputasi sifat-sifat moral yang baik. Jujur, setia, bertanggung jawab, bersikap mampu mengendalikan diri, mau menerima dan melaksanakan tugas atau kewajiban, mau bekerja sama, menaruh perhatian terhadap masalah-masalah etika dan agama, serta mendiskusikannya secara sungguh-sungguh. Mendapat perbedaan yang benar dan salah, dapat menganalisis perilaku orang lain secara rasional, dan memperhitungkan perasaan atau pendapat orang lain dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Poin yang kedua yaitu sedang. Indikatornya kadang-kadang kurang bersikap jujur, bersikap altruis namun kurang matang, cenderung lebih mementingkan kebutuhan sendiri daripada orang lain dalam mengambil keputusan, mau bekerja sama dengan orang lain apabila ada tekanan dari kelompoknya atau orang dewasa. Poin yang berikut, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksudkan adalah mencapai kematangan sikap, kebiasaan, dan pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari baik pribadi maupun sosial. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan dari pengembangan fitrah irani yang harif, potensi atau psikologi semata. Dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, maka remaja seharusnya mengamalkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akalut karimah. Secara lebih terinci mengenai nilai-nilai tersebut dapat disimak dalam tabel berikut. Yang berikut, nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Yang pertama, keyakinan dan pendalaman.
profil sikap dan perilaku remaja. Yang pertama, meyakini Allah sebagai pencipta atau khalik. Kedua, meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha melihat, mendapat semua perbuatan atau gerak-gerik manusia. Yang berikut, meyakini hari akhirat sebagai hari pembalasan amal manusia di dunia. Kelima, meyakini bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Poin B, ibadah dan akhlakul karimah. Yang pertama, melaksanakan ibadah ritual imahdo seperti sholat, saum, dan berdoa. Poin kedua, membaca kitab suci dan menelami isinya. Yang ketiga, mengendalikan diri, tawa, nafsu, dan sikap dan perbuatan yang diharamkan Allah. Yang keempat, bersikap hormat kepada kedua orang tua dan orang lain. Yang kelima, menjalin silaturahmi dengan saudara atau orang lain. Keenam, bersyukur pada saat mendapatkan nikmat. Yang ketujuh, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Kedelapan, memelihara kebersihan diri dan lingkungan. Kesembilan, memiliki etos pelajar yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyebutan kata, huruf, maupun nama para ahli. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.